balas ciumanku, bisik Davin tepat di telinga Renika. Membuat pipi Renika merona karena malu. Tapi, tak urung dia membalas pagutan Davin. Mereka terhanyut saling menyalurkan rasa cinta. Hingga otak Renika kembali kepada kewarasannya. Dia menghentikan pagutan itu, mendorong tubuh Kak Devnya. Kemudian mengatakan sesuatu. Ini salah besar Kak, kita sebentar lagi sama-sama akan menjadi suami dan istri. Ujar Renika yang membuat Davin tersenyum. Iya, kita memang akan menjadi suami istri. Goda Davin dengan membelai pipi Renika. Dengan cepat Renika menepis tangannya. Maksudku, kamu akan menjadi suaminya dan aku istrinya. Renika menegaskan. Apa kamu tidak percaya kalau aku yang akan menjadi suamimu nanti? Davin berkata dengan serius. Sudahlah, jangan membual terus. Kesal Renika. Aku tidak membual sayang. Davin tersenyum tipis. Renika hendak membuka pintu mobil, tetapi Davin segera menarik tangannya. Apa kamu akan percaya kalau aku bilang, aku ini calon suamimu? Renika tidak menoleh ke arah Davin, dia tetap pada posisinya semula. Mengarah keluar. Aku tidak percaya padamu, ketusnya. Kenapa? Tanya Davin dengan nada tidak suka. Bagaimana bisa aku percaya kepada laki-laki yang jelas tidak mau memperjuangkan cintanya? Renika menepis tangan Davin, kemudian dia turun dari mobil. Davin memperhatikan Renika, hingga dia masuk ke pintu gerbang rumahnya. Setelah itu barulah dia pulang. Ada perasaan takut di hati Davin, takut Renika jatuh hati pada Raja. Bukankah Renika jatuh hati padanya setelah mereka beberapa waktu bersama dan saling bertemu? Ah, dia semakin galau dan akan meminta Raja untuk tidak menemuinya lagi. Untuk memilih cincin pernikahan, biar bundanya saja yang pergi dengan Renika. Enak saja kalau Raja yang pergi. Davin tidak menampik kalau Raja memiliki daya tarik sebagai seorang pria, meskipun dia tidak sekaya dirinya. Rumah keluarga Renika. Renika harus berhadapan dengan sang ayah yang berdiri di ambang pintu. Ren itu tadi bukan mobil Raja, siapa dia? Tanya Angga ayahnya. Pura-pura tidak tahu itu mobil Davin. Renika tidak aneh dengan nama Raja, karena waktu itu Raja pernah mengakui nama panggilannya memang Raja. Angga hanya ingin tahu anaknya itu akan berkata apa. Itu taksi online, iya. Bohongnya. Lalu kenapa Raja gak nganterin kamu? Cecarnya semakin ingin tahu. Itu tadi katanya ada urusan mendadak. Udah dulu Yayah, aku mau ke kamar dulu. Dengan cepat Renika melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Dia tidak mau berkata bohong lagi. Angga hanya menghela nafasnya panjang. Dia merasa bersalah sebenarnya dengan kebohongan ini. Anggi bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi. Setelah mendapatkan penjelasan dari suaminya itu, Anggi mengikuti Renika ke dalam kamar. Ren, ada apa? Tanya Anggi lembut. Saat ini, Renika sedang telungkup di atas tempat tidurnya sambil terisak. Dia memang tidak mengunci kamarnya. Renika menyeka air mata yang membasahi pipinya. Dia duduk berhadapan dengan mamanya. Mama tahu kan aku tidak mau dijodohkan. Suaranya terdengar parau dan lirih. Mama yakin kamu mencintai Davin. Mamanya mengelus kepala Renika lembut. Renika menggelengkan kepalanya. Tidak, lirihnya, sambil menggelengkan kepalanya. Kamu ingin melihat fotonya? Ini untuk kesekian kalinya Anggi berusaha memberitahukan Renika. Untuk apa? Renika mendesah. Dia tersenyum kecut. Tidak perlu melihat fotonya, toh dia juga sudah bertemu, pikirnya. Mungkin kamu ingin menatap fotonya, atau bahkan menciuminya. Goda mamanya, dengan tersenyum tipis. Renika tersenyum kecut, lalu memeluk mamanya. Apa boleh aku membatalkan pernikahan ini? Ucapnya lirih. Mana bisa, waktunya sebentar lagi.
Tinggal menghitung hari, kamu jangan macam-macam deh. Mamanya mengusap puncak kepalanya dengan lembut. Dengar, Mama yakin setelah menikah kamu akan bahagia. Dan begitu mencintainya, ujar mamanya. Entah kenapa, Renika merasa mamanya begitu yakin bahwa perasaan cinta akan muncul. Tapi, Renika terlalu mencintai Kak Devnya. Dia tidak yakin akan move on begitu mudah. Setelah berbincang lumayan lama, mamanya keluar dari kamar Renika. Dia akan membiarkan anaknya itu menenangkan diri. Rumah keluarga Davin. Sesampainya di rumah, Davin sudah dihadang orang tuanya. Dengan malas dia duduk berhadapan dengan mereka. "Mana adikmu?" tanya Mita yang heran Davin tidak datang dengan Alicia. "Dengan Raja," jawabnya malas, "dia sedang galau." "Kok bisa?" lalu Renika. Sekarang Raihan yang bertanya. "Aku tadi yang nganterin Dad," jawab Davin, lesu. Mengingat Renika, hatinya gelisah. "Kamu ini, seharusnya kalian jangan bertemu dulu," desah Mita. "Kangen," ujar Davin. "Kak Davin apa kabar?" tanya Fanya senang. Fanya dan Alan memasuki ruang keluarga saat mendengar kedatangan Davin. "Loh, kamu di sini?" Davin memeluk Fanya. "Tadi siang aku datang, biasa kangen." Fanya melirik Alan sambil tersenyum malu-malu. Sedangkan Alan sudah duduk di kursi kosong, tak menghiraukan perkataan Fanya. "Cek, gak bosen apa ngejar cowok kayak dia?" cibir Davin. Alan hanya mengerutkan dahinya. "Mengejar? Apa maksudnya?" Fanya saudaranya juga, kakaknya mengada-ngada pikirnya. Alan memang tidak peka, dunianya terlalu dipenuhi nama Airin. Sehingga, tidak ada celah untuk wanita lainnya. "Dad, bisa nggak kalau pernikahannya dipercepat?" ujar Davin penuh harap. Semua yang ada di ruangan ini hanya memutar bola matanya malas. "Ada-ada saja," cibir Mita. "Tinggal menghitung hari, bahkan undangan sudah dicetak dan sebagian sudah disebar." "Mana boleh seperti itu," ketus Raihan. Davin mendengus kesal mendengar jawaban yang tidak dia inginkan itu. "Dad, Bun, aku ingin mengatakan sesuatu," ujar Alan serius. "Apa?" Mita dan Raihan kompak bertanya. Davin dan Fanya pun mulai pasang telinga. Mereka ingin tahu apa yang akan dikatakan Alan. Karena dari nada bicaranya, jelas terlihat Alan begitu serius. "Aku sudah lulus S1, dan berniat ingin melanjutkan S2, ujarnya yakin. "Bagus itu." Raihan tersenyum senang. Berbeda dengan Mita, dia merasakan gelagat berbeda dari perkataan Alan yang tiba-tiba ini. Seingatnya, Alan pernah berkata tidak ingin kuliah lagi. Dia ingin membangun bisnisnya di kota ini. "Jangan katakan kamu ingin kuliah di luar negeri," tanya Mita serius. Alan mendesah, dia sangat dekat dengan bundanya itu. Dia sebenarnya tidak ingin berpisah dengan keluarganya, tapi dia ingin move on dari Airin secepatnya. Dan hanya ada satu cara menurutnya, yaitu pergi sejauh mungkin. "Iya, aku ingin kuliah di luar negeri," jawabnya pelan. Pasti alasannya ingin move on dari Airin, cibir Davin, matanya melirik sinis adiknya itu. "Jika aku tinggal di sini, aku akan sulit move on," lanjut Alan. "Move on itu masalah hati, bukannya jarak," timpal Mita. "Ada aku di sini, tenang saja aku akan membantumu move on dari Kak Airin," Fanya berkata dengan serius dan yakin. Meski sebenarnya hatinya berdenyut nyeri, dia tahu Alan tidak akan pernah menyukainya. Alan hanya menganggapnya adik seperti Alicia. Alan melirik Fanya. Caranya, dengan suara datar, "Jadikan aku pacarmu." Dengan suara lantang, kontan semua yang ada di ruangan ini tertawa renyah mendengar perkataan Fanya, termasuk Alan sendiri. "Candaanmu bagus sekali," ujar Alan dengan sisa tawanya. Fanya mencebikkan bibirnya. Hatinya sakit,
Sepertinya semua orang tidak ada yang mempercayai perasaannya kepada Alan. Memang semuanya berpikir Vanya bercanda. Vanya sudah mengatakan cinta kepada Alan sejak dia masih SD. Sehingga, tidak ada yang menganggap serius perkataannya. Mereka hanya menganggap perkataan anak yang terpesona pada pria tampan, tanpa ada perasaan apapun. Hoang ngantuk, aku ke kamar dulu ya. Setelah pamit Vanya segera masuk ke dalam kamarnya. Dia menghela nafas dalam dan berusaha menata hatinya. Tak ada yang menganggap serius pernyataan cintanya kepada Alan. Hanya Alicia saja yang tahu betapa dia mencintai Alan sejak lama. Dan itu beneran cinta, bukannya main-main. Waktu menunjukkan pukul 10 malam saat ini. Raihan dan Mita akhirnya menyetujui permintaan Alan. Ini semua demi kebaikannya juga. Dan Alan berencana pergi sehari setelah acara resepsi pernikahan Davin dengan Renika. Raja dan Alicia baru pulang, karena mereka jalan-jalan dulu sepulang dari bioskop. Tentu saja, Alicia yang merengek dan memaksanya. Saat sampai di rumah, Alicia berteriak heboh. Dia begitu senang akan kedatangan Vanya. Sedangkan Raja mencibir, "Kenapa kamu ikut-ikutan datang ke sini segala sih?" Desisnya, mereka memang kerap kali bertengkar. Tetapi sebenarnya saling menyayangi. Ya pertengkaran biasa, antara adik dan kakak yang tentu saja ujung-ujungnya saling tertawa. Hari berganti hari, tidak terasa waktu pernikahan telah tiba. Besok pagi akan diadakan acara akad nikah yang dilanjutkan dengan acara resepsi pada siangnya. Dan acara pertemuan dengan kolega bisnis pada malamnya. Malam sebelum acara pernikahan, "Ren, kamu kok nangis?" Mamanya sedang memeluk Renika, sambil mengusap lembut kepalanya. "Aku nggak mau nikah," jawab Renika lirih penuh kesedihan. Matanya sudah bengkak. Hampir 1 jam dia berurai air mata. "Mau lihat foto calon suamimu?" tanya Anggi, mamanya. Renika menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Tapi kamu harus tetap lihat, Mama akan kirimkan ke WA kamu," ujarnya. Anggi beranjak meninggalkan Renika. Dia masuk ke dalam kamarnya dan mengirimkan foto Davin ke nomor Renika. Ting! Terdengar suara notifikasi pesan ke ponsel Renika. Dengan malas Renika mengambil ponsel dari atas nakas, lalu melihat pesan yang dikirimkan mamanya. "Hah?" Renika menatap jengkel ponselnya. Every day, late at night, not okay. All I want